Salam. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana kelas aset ekuitas, khususnya yang sudah terdaftar di bursa modal publik atau capital market, itu terpengaruh dengan resiko keberlanjutan dan perubahan iklim. Baik, kita coba lihat bagaimana pengaruh dari resiko transisi terhadap kelas aset ini. Jadi untuk ekuitas atau saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang khususnya tidak efisien secara penggunaan energi, atau sektor-sektor yang menghasilkan atau mengeluarkan emisi karbon yang tinggi seperti sektor migas, batu bara, utilitas, tentu akan mengalami penurunan nilai. Karena tren yang akan datang, teknologi-teknologi yang menjadi dasar dari bisnis mereka itu akan sedikit demi sedikit akan ditinggalkan. Demikian juga khusus untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang fossil fuel, tentu akan mengalami juga resiko dari entah itu aset mereka mengalami penurunan nilai atau depresiasi nilai lebih cepat karena bisnisnya semakin mengecil, atau bahkan stranded. Jadi aset mereka walaupun masih produktif namun sudah dianggap tidak bernilai karena dunia sudah tidak lagi membutuhkannya. Nah, sementara kalau kita bicara pengaruh dari resiko fisik terhadap kelas aset ini lebih luas. Hampir semua jenis perusahaan itu bisa terpengaruh nilai sahamnya akibat resiko fisik dari perubahan iklim. Baik itu nanti wujudnya ke pengurangan profitabilitas ataupun pada akhirnya adalah penurunan nilai dari ekuitas itu sendiri. Kenapa? Karena berbagai aset atau sarana operasi mereka, terutama yang terletak di lokasi-lokasi yang rawan atau vulnerable terhadap berbagai bencana yang diakibatkan oleh cuaca karena perubahan iklim, ini tentu resikonya akan semakin tinggi. Mereka bisa mengalami gangguan supply chain, mungkin mereka bisa mengalami masalah kelangkaan air atau masalah logistik lainnya yang mendisrupsi pasokan mereka dan membuat mereka tidak bisa melayani permintaan dengan baik. Nah, ini tentu akan berpengaruh kepada banyak perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang tadi memiliki sarana produksi atau fasilitas atau aset di tempat-tempat yang rawan dengan bencana alam atau cuaca yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Nah, karena ini tentu efeknya besar atau kecilnya akan tergantung masing-masing perusahaan. Mereka yang bisa merencanakan lebih dulu, membuat berbagai langkah adaptasi atau mitigasi, tentu nilai sahamnya tidak akan mengalami penurunan dibandingkan dengan mereka yang terlambat untuk melakukan adaptasi. Nah, kemudian kelas aset berikutnya yang bisa kita bahas adalah aset properti. Nah, resiko transisi terhadap aset properti itu akan muncul pada properti-properti yang tua atau yang tidak memenuhi standar efisiensi energi yang terbaru. Tentu mereka akan kalah dibandingkan aset-aset yang lebih baru, properti-properti bangunan baru atau properti baru yang sudah memenuhi berbagai standar green atau energi efisien yang menjadi acuan global pada saat ini. Tentu untuk aset-aset properti lama akan dibutuhkan injeksi modal lebih lanjut untuk melakukan improvement, untuk investasi lagi, memperbaiki agar mereka bisa retrofit, efisiensinya bisa meningkat lagi, dan membuat nilai mereka bisa kembali naik. Namun itu perlu upaya. Sementara untuk resiko fisik pengaruhnya terhadap kelas aset properti itu juga akan muncul pada properti aset yang ada di lokasi-lokasi yang tadi rawan dengan berbagai peristiwa cuaca terkait perubahan iklim. Sehingga biaya resiko atau biaya asuransi untuk aset-aset properti jenis ini tentu akan semakin meningkat. Karena resiko-resiko seperti banjir, angin topan misalkan, atau badai atau kebakaran itu akan semakin meningkat ke depannya.
Nah, demikianlah sharing yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Salam.